Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2310258. Di sini saya akan membuat video UAS Psikologi Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Teologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang multiple intelligence. Itu adalah kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Adalah teori kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Howard Gardner, psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard Universitas Amerika Serikat dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1983, Farmers of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Nah, kecerdasan majemuk anak diidentifikasi melalui observasi terhadap perilaku, tindakan, kecenderungan bertindak, kepekaan anak terhadap sesuatu, kemampuan yang menunjukkan reaksi spontan, dan kesenangan. Jenis-jenis multiple intelligence itu ada 9, yaitu yang pertama ada kecerdasan spasial visual adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Anak yang mempunyai kecerdasan spasial visual memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi atau bentuk-bentuk 3 dimensi. Anak yang mempunyai kecerdasan ini mampu menerjemahkan bentuk gambar dan pikirannya ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi dan memahami konsep spasialnya. Nah, karakteristiknya yaitu membaca, menulis berdasarkan kesenangan, 2. Pandai menyusun teka-teki, 3. Menafsirkan gambar, grafik, dan bagan, 4. Menyukai seni lukis, 5. Mampu mengenali pola dengan mudah. Nah, perkembangan kecerdasan facial visual yaitu 1. Melukis, mewarnai, mendesain bangunan dan pakaian. 2. Menyelesaikan teka-teki. 3. Bermain playground. Anak dapat berimajinasi untuk melakukan meremas, melilin, menggulung, dan membentuk sesuatu. Bisa bentuk geometri, hewan, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Karakteristiknya yaitu 1. Mengingat informasi tertulis dan lisan. 2. Berdebat atau memberikan pidato persuasif. 3. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. 4. Menyelipkan humor ketika bercerita. Nah, pengembangan kecerdasan linguistik yaitu dengan metode bercakap-cakap, berdialog yang melibatkan 2 orang, bercita, menyampaikan sesuatu kejadian, dan memberikan menjelaskan secara lisan. Terus membantu menyusun pidato. Nah, yang ketiga ada kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan logis matematis dapat diartikan sebagai kemampuan nalar yang tinggi. Anak dengan kecerdasan ini dapat menganalisis masalah secara logis. Mereka berpikir konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Karakteristiknya yaitu keterampilan memecahkan masalah, 2. Menemukan solusi dan ide-ide abstrak, 3. Senang melakukan eksperimen ilmiah, 4. Mampu menyelesaikan perhitungan dengan rumit. Nah, perkembangan kecerdasan logis matematis itu dengan permainan kartu Uno. Permainan kartu Uno memberikan kefokusan dan juga strategi dalam bermain untuk menenangkan permainan. Anak dapat mengenali dan menghafal simbol atau mengklasifikasikan kartu dengan warna dan angkanya. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan anak. Dengan kemampuan di bidang ini, memiliki koordinasi gerak fisik, mata, dan kontrol motorik yang baik. Nah, karakteristiknya yaitu 1. Keterampilan yang dibutuhkan oleh fisik, 2. Daya menciptakan karya dengan tangannya, 3. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, 4. Mampu mengingat gerakan dengan baik. Nah, perkembangan kecerdasan kinestetik yaitu 1. Pada saat bermain bebas, siswa bisa memanfaatkan alat-alat yang membutuhkan aktivitas fisik seperti bola, trampolin, dan sebagainya. 2. Jika senang menari, maka masuklah ke dalam kelas menari. 3. Mengajak anak bermain, yaitu permainan tradisional yang bisa membuat anak mampu mengolah kata, baik lisan maupun tertulis, dan dapat berpikir logis dan komunikasi antar teman. Terus, yang kelima ada kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk
menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengapresiasi musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap melodi, ritme, dan nada-nada dari musik yang didengarnya. Karakteristiknya yaitu 1. Bernyanyi dan bermain alat musik. 2. Mengenali pola dan dengan mudah. 3. Mengingat dengan jelas tentang lagu dan melodi. 4. Memiliki pemahaman yang kaya tentang struktur musik. Nah, pengembangan kecerdasan musik ini ada 2, yaitu pertama, permainan musik persekutif mengembangkan kecerdasan musikal. 2. Belajar menulis lagu. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dan suka mendorong orang lain. Karakteristiknya yaitu 1. Berkomunikasi dengan baik secara verbal. 2. Terampil dalam berkomunikasi secara nonverbal. 3. Mampu melihat situasi perspektif yang berbeda. 4. Ciptakan hubungan positif, mudah dengan orang lain. 5. Menyelesaikan konflik secara damai. Nah, perkembangan ini itu 1. Kegiatan seni dan peran di mana setiap peran harus saling bekerjasama agar cerita dapat dipengerti penonton. 2. Menggambarkan dan berbagai dengan teman, saling melihat hasil karyanya masing-masing dan menghargainya, juga memberikan pendapat satu sama lain. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu anak memiliki kecerdasan interpersonal, pandai menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Kecerdasan ini dapat membantu merefleksikan dan mengevaluasi diri, serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Karakteristiknya yaitu 1. Analisis kekuatan dalam kelemahan mereka dengan baik. 2. Menikmati menganalisis dan TID. 3. Memiliki kesadaran diri yang sangat baik. 4. Pahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Pengembangan kecerdasan interpersonal yaitu kegiatan bermain peran dengan indikator seperti kesadaran diri, pengendalian emosi, manfaati peraturan, dan juga tanggung jawab. Yang 8, ada kecerdasan naturalis. Menurut Gardner, anak dengan kecerdasan ini bisa selaras dengan alam dan isinya. Mereka sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karakteristiknya yaitu 1. Tertarik pada botani, yaitu tumbuh-tumbuhan. 2. Tertarik pada mata pelajaran biologi, yaitu tentang makhluk hidup. 3. Tertarik pada zoologi, ilmu tentang hewan. 4. Tertarik pada berkemah, berkebun, hiking, dan mempelajari alam terbuka. 6. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Pengembangan kecerdasan naturalis yaitu karya wisata berkaitan dengan yang ada di alam. Anak dapat mengamati langsung seperti hewan, tanaman, benda, langit, gunung, pantai, dan lain-lainnya. Yang ke-9, ada kecerdasan eksistensial, kecerdasan dalam menggali pertanyaan lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan. Anak dengan kecerdasan ini memungkinkan pertanyaan-pertanyaan besar dengan topik-topik seperti makna hidup dan bagaimana tindakan dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Karakteristiknya yaitu miliki pandangan jangka panjang. 2. Pertimbangan bagaimana tindakan saat ini mempengaruhi hasil di masa depan. 3. Minat terhadap pertanyaan tentang arti hidup dan mati. 4. Minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain. 5. Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang luar. Nah, perkembangan kecerdasan eksistensial yaitu bersabarlah dengan pertanyaan isi anak kecil, karena ia juga ingin bertanya berulang kali. 2. Ajak membaca buku dan mengeksplorasi topik-topik tersebut. Contoh tokoh-tokoh yang sesuai dengan kecenderungan multiple intelligence itu pertama kecerdasan interpersonal, tokohnya Mahatma Gandhi dan Soekarno. Kecerdasan logis matematis ada B.J. Habibie, Albert Einstein, dan Jeremy Pauline. Kecerdasan naturalis ada Charles Darwin. Kecerdasan eksistensial ada Arifin Ilham. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.